Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Senyum ceria. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dalam materi PAI. Kita akan melanjutkan pelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Yang piket silahkan menyiapkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita tercinta, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, sebelum kita belajar, Ustazah absen dulu ya. Abian, Aklema, Alula, Regan, Arafat, Asraf, Jaswinda, Hamima, Dija,
Kanza Afifa, Hanifa, Kirana, Krisna. Oh ya, Krisna hari ini izin tidak masuk karena sakit ya. Kita doakan semoga segera sembuh. Kafa, Wafda, Rasya, Arza, Hisham, Hening, Zakia, Atmam. Iya, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, marilah pelajaran kita pada pagi hari ini kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk anak Indonesia hebat. Olahraga kan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi PAI yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita belajar tentang akhlak yang terpuji. Bab 3, ayo berperilaku terpuji. Apa saja yang sudah kita pelajari? Kasih sayang kepada sesama. Ada lagi? Berempati. Bertutur kata yang lembut. Nah, ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi yang keempat, yaitu tentang jujur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa sikap jujur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, agar kalian menunjukkan sikap jujur dengan baik. Yang ketiga, kalian menyebutkan arti jujur dengan benar. Kemudian bisa memberikan contoh sikap jujur dengan baik dan benar. Yang kelima, membuat kreasi cerita pendek sederhana mengenai sikap jujur dan dengan percaya diri. Nah, sekarang coba Ustazah tanya, apakah kalian pernah menemukan uang saat di jalan? Pernah? Iya, pernah ya? Apa yang kalian lakukan dengan uang tersebut? Ada yang dimasukkan ke kotak amal. Disimpan, ya. Terus setelah disimpan, mengembalikan ke pemiliknya. Kalau tidak tahu pemiliknya, di situ mungkin ada orang ya, di telepon, ya, di telepon. Nah, nomornya dari mana? Kalau ada orang di situ bisa ditanyakan ke orang di sekitar. Bagaimana perasaan kalian setelah berkata jujur? Lega, ya. Ada yang senang. Nah, ini materi yang akan kita pelajari kali ini. Jadi anak-anakku semuanya, berperilaku jujur itu sangat penting ya, dan sangat dianjurkan dalam Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk berperilaku jujur. Karena apa? Jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu akan membawa ke surga ya. Ada yang pengen masuk surga? Wah, semuanya pengen masuk surga. Berarti harus berlaku jujur ya ini. Oke. Nah, sebelumnya Ustazah tunjukkan video tentang materi jujur. Silakan diperhatikan dengan saksama. Kalian coba amati gambar berikut ini. Pada gambar ini, seorang anak bernama Gusti menemukan dompet di tengah jalan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Gusti dalam gambar tersebut? Nah, benar sekali. Gusti harus mengembalikan kepada pemiliknya. Itulah
salah satu contoh sikap jujur. Kalian tahu kan pengertian jujur? Yang belum tahu, mari kita pahami bersama. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah yang keempat, jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Beberapa contoh sikap jujur yaitu mengembalikan uang kembalian kepada ibu, mengerjakan soal tanpa menontek, dan berbicara yang sebenarnya. Lawan kata jujur adalah bohong. Jujur merupakan akhlak terpuji. Anak yang jujur berarti dia berakhlak terpuji. Anak yang berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Anak yang Allah sayangi akan masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, selalu jujurlah dalam segala hal. Jangan pernah berbohong, karena itu berlaku tercela. Sekali berbohong, kalian tidak akan dipercaya orang lain. Anak yang berbohong merupakan dosa dan kelak masuk neraka. Kemudian bagaimana sikapmu? Aku akan selalu bersikap jujur. Aku belajar Pancasila. Aku belajar menjadi anak Indonesia. Aku belajar beragam agama, suku, dan bahasa. Aku tetap sayang kepada mereka semua. Aku akan selalu bersikap empati, jujur, dan bertutur kata yang lembut kepada mereka. Karena aku ingin kita semua bersatu untuk Indonesia. Tekadku, aku akan selalu sayang kepada sesama, empati, bertutur kata yang lembut, dan jujur agar disayang Allah dan Rasulullah. Demikian materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi tentang jujur ya anak-anakku semuanya. Untuk lebih memperdalami materi jujur ini, mari kita diskusi ya. Diskusi kelompok, akan Ustazah bagikan tugas kelompok. Nanti silahkan didiskusikan, dikerjakan bersama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ustazah beri waktu 3 menit untuk berdiskusi, mendiskusikan apa yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Silahkan bekerja dengan kelompok. Yuk bekerja sama, ya dikerjakan, ada yang menulis. Anggota apa nih? Nama anggota. Ayo dimulai, silahkan. Cepat. Kelompok itu apa nih? Kelompok 3.
Nama anggota, namanya siapa saja. Ya, yuk berdiskusi. Ya, dimulai. Nama anggota kelompok. Ayo segera. Ayo, waktunya 3 menit, silahkan segera diselesaikan. Langsung aja nih. Ayo, segera dimulai. Yang nulisnya cepat siapa? Biar cepat. Ya, bagus, kelompok 3 sudah mulai yang kedua. Ya. Ya, lanjutkan ini. Dua menit lagi. Ya, hebat, kelompok 3 sudah selesai. Ya, kelompok mana lagi yang mau menyusul selesai ini? Aku lagi, Bos.
Sedikit lagi kelompok 2. Atlam silahkan kembali. Iya dah. Arafah duduk yang baik. Atmam kembali ke tempat duduk. Langsung yang bawah nih. Kelompok yang sudah selesai bilang takbir. Yang sudah selesai takbir. Allahu Akbar. Iya, kelompok 3 ya sudah takbir. Kelompok mana lagi? Kelompok 1. Kelompok 5 sudah. Ya, yang sudah silakan duduk yang baik. Satu menit lagi. Takbir. Oke, kelompok 2 sudah. Iya, yang belum segera. Sudah, waktu habis. Silakan mempresentasikan. Ya, tepuk konsentrasi. Silakan dari kelompok yang akan memulai presentasi terlebih dahulu adalah kelompok yang akan memulai presentasi terlebih dahulu adalah kelompok 1. Silakan. Yang mewakili silakan maju ke depan. Maju ke depan. Ya, diwakili oleh Mas Arafat Asraf. Yang lain silakan mendengarkan. Gusti menemukan dompet di tengah jalan. Gusti mengambilnya lalu terlihat kemudian mengambil. Ya, terus? Tidak boleh mencopet, tidak boleh mengambil uang orang lain. Ini gimana? Iya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Silakan yang mewakili. Wafda. Ya. Ya, sudah dikumpulkan ya. Ya, terus yang bawah? Kenapa kita harus Ya. karena biar masuk surga karena dapat pahala. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan. Kami menemukan dompet di jalan. Dia mengembalikan ke pemiliknya. Ya, terus? Mengapa kita harus jujur Ya. agar bisa masuk surga, mendapatkan pahala, Ya. tidak mendapatkan dosa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang perwakilan dari kelompok 4. Silakan. Diwakili oleh Mas Abian. Gusti menyimpan lalu mengembalikan kepada pemiliknya. Ya. Terus yang bawah? Tuliskan 3 kalimat. Mengapa kita harus jujur agar dipercaya orang lain? Ya. Agar mendapat pahala.
agar disayang Allah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 5 diwakili oleh Arza. Soli, duduk yang baik ya, Atmam. Mengembalikan pada pemiliknya. Oke, terus yang bawah. Kenapa kita harus jujur? Mendapat pahala, masuk juga disayang Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, alhamdulillah kalian sudah melakukan diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan yang ada di tugas kelompok tersebut. Marilah kita lanjutkan ya materi jujur. Mengapa anak-anakku semua kita kok harus jujur? Mengapa anak itu disebut jujur? Karena apa? Jujur itu apa sih? Tidak berbohong, bagus. Tidak curang, oke. Lurus hati, bagus. Apalagi? Sesuai pernyataan. Iya, jujur itu adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan atau lurus hati atau tidak berbohong, tidak curang, semuanya benar. Itu adalah arti kata jujur. Sekarang kenapa kok seorang anak bisa disebut jujur? Karena mempunyai ciri-ciri anak yang jujur. Di antaranya adalah iya, benar dalam ucapan perbuatan. Perbuatannya sama dengan yang dilakukan. Ucapannya sesuai dengan yang dikerjakan. Ucapannya benar sesuai apa yang dikerjakan. Itu kenapa kok anak tersebut dikatakan jujur, karena ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Yang kedua, bila berjanji akan ditepati. Itu anak yang jujur. Ya. Kalau berjanji ditepati. Kalau misalkan tidak bisa menepati, bilang adanya, apa adanya kalau tidak bisa menepati. Yang ketiga, apabila dipercaya, bagaimana? Tidak berkhianati, tidak mengkhianati. Apabila dipercaya, dia akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak berkhianat. Itu ciri-ciri anak yang jujur. Misalnya Arafat titip uang kepada Ashraf. Ashraf, aku titip uang ya 2.000, dititipkan. Karena Ashraf ini anak yang jujur, maka Ashraf akan tetap menyimpan, tidak akan menghilangkan atau tidak dibuat jajan, ya, karena anak yang jujur. Yang keempat, anak tersebut dikatakan jujur karena suka berbuat kebaikan. Maka anak-anakku semuanya, dimanapun, kapanpun kalian harus berlaku jujur. Kita semua harus berperilaku jujur. Apabila tidak jujur, maka sifat terpuji yang lain akan sulit dikerjakan. Disuruh jujur aja sulit, apalagi kebaikan yang lain, ya. Dimulai dari jujur. Dilatih diri kita untuk berlaku jujur. Nah, kebalikannya jujur itu apa? Bohong, betul. Jadi Allah menyukai orang yang jujur. Sebaliknya Allah membenci orang yang bohong. Karena bohong itu adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Orang munafik, ciri-cirinya ada 3. Apabila berkata dia bohong. Ya, kalau bohong berarti jadi orang munafik dong. Iya. Orang munafik tempatnya di mana? Di neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Selain itu, tepuk 1. Orang yang bohong, sekali berbohong, dia tidak akan mendapat
kepercayaan. Misalnya disuruh menjaga barang temannya, kok tidak dijaga, akhirnya temannya tidak akan percaya. Aku dulu pernah menitipkan barang ke dia tapi tidak dijaga, akhirnya tidak dipercaya. Sekali berbohong maka orang tersebut akan tidak dipercaya. Maka termasuk orang yang apa tadi? Munafik ya. Nah, coba sekarang sebutkan coba contoh perilaku jujur di rumah atau di sekolah. Jujur di rumah, di sekolah ya. Oke, tidak mencontek saat ulangan. Apalagi? Contohnya tidak mencuri. Oke. Apalagi? Tidak membohongi siapa? Tidak bohongi teman. Di sekolah ya. Sekarang contoh jujur di rumah. Apa? Kalian di rumah pernah berlaku jujur kepada orang tua? Contohnya apa? Mengatakan apa? Tidak boleh mengambil orang memecahkan piring. Pernah memecahkan piring? Terus berkata? Tidak mau. Iya, memecahkan piring. Berkata jujur ya. Tidak boleh mengambil uang orang tua. Iya, tidak mengambil orang tua. Tidak mengambil uang orang tua. Jujur ya, meskipun uang itu ada di atas meja, kamu tahu? Tidak mengambil uang orang tua. Terus apa lagi? Satu lagi? Iya, mengembalikan uang kembalian. Misalkan disuruh belanja begitu ya. Mengembalikan uang kembalian. Uang kembalian belanja. Ada yang sering diminta ibunya belanja. Nah, sering ada uang kembaliannya. Iya, itu dikembalikan ya. Oke. Nah, sekarang coba siapa yang tolong dijawab dengan jujur. Yang tadi pagi makan nasi, sarapan dengan nasi. Yang tadi pagi sebelum berangkat sudah pamitan orang tua, salim dan dicium. Oh ya, jawab dengan jujur. Beda dengan temannya tidak apa-apa, ya. Ada yang tadi pagi berangkat sekolah naik motor? Ada yang tadi pagi berangkat sekolah naik mobil? Oh ya, ada 3. Ada yang tadi pagi sarapannya pakai ayam? Oh ya, yang tadi pagi sarapannya pakai sayur? Yang pakai mie goreng? Iya. Jadi jujur harus kita biasakan ya. Apapun itu harus kita katakan dengan jujur, meskipun pahit ya. Coba sekarang misalnya kalian pulang ke rumah, di atas meja kalian melihat uang 50.000 atau 100.000. Apa yang akan kalian lakukan? Mengambil uang itu atau tidak mengambil? Tidak mengambil. Sebaiknya bagaimana? Ya, tidak mengambil dan memberitahu orang tua. Itu anak yang jujur. Kalau misal di rumah bersama adik tidak sengaja bermain, kemudian memecahkan vas bunga, ayah bunda tidak tahu, apa yang kalian kerjakan? Meminta maaf kepada orang tua, yaitu anak yang jujur. Mengatakannya sebenarnya, kalau itu yang memecahkan sebenarnya siapa? Kakak atau kita ya, kalau yang memecahkan kamu ya. Itu ya. Kalau misalkan di sekolah Hanifah tidak membawa pensil, kemudian pinjam ke Regan. Nah,
Ketika dipakai lama, tidak, kemudian Hanifah terlena, diajak main temannya, pensil itu hilang. Apa yang dilakukan Hanifah? Meminta maaf kepada Regan dan bertanggung jawab untuk mencari, ya. Kalau tidak ketemu, diganti, dijoli, ya. Begitu ya, itu anak yang jujur. Baiklah anak-anakku semuanya, jujur itu sangat penting ya, banyak manfaatnya. Makanya Allah sangat menekankan untuk berlaku jujur. Rasulullah pun mencontohkan kepada umatnya. Rasulullah itu selalu jujur ya, sehingga diberi gelar Al-Amin. Ya, Al-Amin, karena Rasulullah selalu jujur ketika berdagang, jujur. Ketika ada barang yang cacat, dibilangin kepada pembeli bahwa ini ada cacatnya di sini, ya, jujur, tidak ditutup-tutupi, ini bagus. Nah, tidak seperti itu. Itu Rasulullah. Makanya Rasulullah terkenal dengan kejujurannya. Ketika jadi pemimpin pun Rasulullah juga jujur. Ya, ketika saat Rasulullah memimpin umat Islam, Rasulullah jujur. Ketika berdagang jujur. Dalam hal apapun, perkataan, perbuatan, Rasulullah selalu jujur. Manfaatnya apa ketika kita berlaku jujur? Manfaatnya di dunia apa? Anak yang jujur itu pasti temannya banyak, disayang teman. Orang tuanya bagaimana? Senang, sayang, disayang orang tua. Kalau di sekolah kalian jujur, gimana? Disayang guru, disayang ustazah. Ya, kalau kita jujur kepada orang lain, kita akan dipercaya orang lain. Nah, manfaatnya jujur di akhirat apa? Disayang Allah. Allah suka orang yang jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Orang yang jujur, mereka akan mendapat pahala dari Allah. Kalau sudah mendapat pahala, maka akan masuk ke surga. Itu balasan bagi orang yang jujur. Nah, ini hadis tentang jujur ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya, Regan, kejujuran membawa kemana? Kebaikan. Kebaikan membawa ke surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, karena kebohongan itu membawa kepada keburukan. Bohong itu buruk. Keburukan itu membawa ke dalam, membawa ke neraka. Kalian pilih masuk ke surga apa ke neraka? Surga. Kalau mau masuk ke surga berarti harus berperilaku tidak boleh berbohong. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi jujur? Sudah paham tentang jujur? Oke. Kalau sudah paham, sekarang Ustazah akan memberikan evaluasi ya. Nih, silahkan dikerjakan. Ini sangat mudah. Ini mandiri, dikerjakan mandiri ya. Mudah sekali. Silahkan dikerjakan sesuai perintahnya. Tulis nama dan nomor. Siapkan alat tulisnya. Boleh langsung dikerjakan. Ya, Mbak Hanimah. Mulai dikerjakan. Bedakan mana yang jujur, mana yang bukan.
Ada kesulitan? Ada yang sudah selesai? Aku. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Dan segera kembali ke tempat duduk. Ya, mudah ya. Silakan dikumpulkan. Yang sudah selesai. Bagus. Langsung kembali ke tempat duduk. Anak Soli hebat. Kembali ke tempat duduk. Ya. Berikan sudah. Oke, kembali ke tempat duduk ya, Soli. Arza sudah. Oke. Ada yang belum? Alula dan Kafa, ayo. Oh, sudah. Kafa sudah? Sudah semuanya? Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk semangat. Oke. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Aha aha. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Oke. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Coba sebutkan. Hal apa yang sudah kita pelajari tadi tentang materi jujur? Apa jujur itu? Ya. Tidak curang, lurus hati. Tidak bohong. Ya. Apa kesan kalian tentang materi jujur? Kesan kalian bagaimana? Hah? Kesannya bagaimana? Baik. Apalagi? Mengesankan tidak? Materi apa yang sudah kalian pahami? Ya, tidak boleh berbohong. Apalagi? Tidak boleh curang. Mengatakannya sebenarnya bagus. Apalagi? Atmam? Yang sudah kalian pelajari hari ini? Setelah mempelajari materi jujur, apa yang akan kalian perbaiki dalam kehidupan sehari-hari? Tidak berbohong kepada siapa? Tidak berbohong kepada siapa saja? Orang lain semuanya, teman, guru, orang tua. Terus, apa lagi? Selain tidak berbohong, apa lagi? Ya, tidak curang, apa lagi? Akan lurus hati. Aku akan berkata dengan baik. Aku akan berkata dengan jujur. Oke. Jujur itu berkata atau berbuat sesuai dengan kenyataan. Dengan berperilaku jujur, kita akan menjadi anak yang berakhlak terpuji atau akhlakul karimah. Rasulullah pernah berwasiat, ya, Mas Hisyam, dalam sabdanya, "Qulil haqqu walau kana murron." Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Jujur saja, meskipun itu kenyataannya pahit bagi kita. Yang penting kita tidak berbohong. Kita selamat dari api neraka. Soli-solihah semuanya, marilah kita biasakan untuk berperilaku jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Bisa berjanji untuk berlaku jujur? Coba ini dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya berjanji
Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Ustazah tunggu janjinya. Silahkan nanti ditulis di buku komunikasinya kegiatan perilaku jujur apa yang sudah kalian kerjakan ketika di rumah. Akan Ustazah cek setiap hari. Ya. Marilah kita akhiri belajar kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.